Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina nabiyyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وعلى جميع التابعين ومن تابعين تبعهم علينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT menyebutkan nikmat karunia bagi kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, sehat walafiat, sehingga kita masih melanjutkan di dalam pembahasan yang lalu daripada kitab Jawahirul Quran. Terakhir masih di rangkaian ayat Nurul Quran surat Al-A'raf. Di dalam surat Al-A'raf terakhir pada rangkaian ayat 39 sampai 31, sekarang masuk pada ayat 66. Itu firman Allah Ta'ala, Allah qawluhu, dan juga firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya sesungguhnya ahlul qura itu penduduk satu negeri, satu penduduk desa, satu negeri itu amanu, beriman, wattaqaw, dan bertakwa, la fatahna, pastilah akan kami bukakan alaihim atas mereka barakatin minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Untuk ba'akhudhahum yang tersebut, maka kami siksa mereka dengan apa-apa yang mereka dahulu kerjakan. Ini Allah Ta'ala mengabarkan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, seandainya penghuni satu desa negeri, sekiranya penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan kepada mereka barokat, keberkahan. Ini maksudnya beriman hati mereka dengan apa yang datang kepada mereka yang dibawa oleh para Rasul alaihimussalam. Dan seandainya saja mereka membenarkan, mengikuti apa yang dibawa oleh para Rasul alaihimussalam, dan mereka takwa dengan melakukan ketaatan, meninggalkan yang haram, la fatahna, pastilah kami akan bukakan pada mereka barokat minas sama, keberkahan dari langit dan bumi. Ai qatarus sama'i wa nabatal ardi, yakni tetesan dari langit dan tumbuhan dari bumi, atau al-matar minas sama wa nabat minal ard, hujan dari langit dan pertumbuhan dari bumi.
Wa aslul barokati, asal daripada keberkahan. Makna barokah itu adalah al-muwadzabatu ala syai'. Rutin atas sesuatu. Terus menerus atas sesuatu. Maksudnya kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi, berarti tabakna alimul matar, berarti kami berturut-turutkan pada mereka hujan dan pertumbuhan tadi. Tabakna alimul matar jadba, dan kami angkat atas mereka paceklik dan kekeringan. Ya. Ini secara hakikat. Untuk secara makna batin bahwasanya berarti pemahaman sebaliknya dari ayat ini, orang penduduk desa tadi ketika dia tidak beriman, tidak bertakwa, ya Allah cabut keberkahan. Barangkali atau bukan barangkali, memang betul-betul ya keberkahan yang dicabut. Kita lihat ya, negeri kita mungkin yang bisa jadi dari ketidakberimanan dan ketidaktakwaan. Orang bolehlah dia sibuk mencari sabab dari segi ekonomi, ilmu ekonomi, ilmu macam-macam yang sudah diketahui oleh manusia sekarang. Tapi ya teori-teori itu tidak menyelesaikan juga. Kalau tidak, bahasanya taubat masal, ya, dari pejabatnya sampai ke bawah. Kalau udah percaya kan nyoba ya, nyoba kan nggak bayar. Nyoba kan, coba saja. Maka pasti ini janji Allah. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa, pasti Allah bukakan pada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tapi sayangnya mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan para rasul, mendustakan Al-Quran, walaupun tidak mendustakan secara terang-terangan, mendustakan Quran secara terang-terangan. Tapi kan seolah kalau orang itu nggak percaya, menyaksikan yang Allah firmankan di Quran itu kan seolah-olah gimana? Dia bilang beriman. Tanya beriman kamu sama Quran, ya beriman. Cuma kok kayak setengah-setengah. Apa yang Allah firmankan itu seolah apa ya? Ilusi atau bagaimana? Entah bagaimana mereka menanggap. Sehingga tidak betul-betul diamalkan. Dikatakan, tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan para rasul. Maka mereka disebut, maka kami siksa mereka atas apa yang mereka dahulu perbuat. Yaitu berupa amal yang khabithah, berupa amal-amal keburukan, amal-amal yang keji. Mereka mendustakan para rasul, maka kami siksa mereka dengan kebinasaan atas apa yang mereka perbuat. Kemudian di dua ayat setelahnya sudah ada ayat lagi setelah itu Allah mengecam betul-betul. Apabila Al-Quran ayat itu maksudnya ayat itu wahum naimun. Apabila Al-Quran, apakah merasa aman penduduk suatu negeri yang ingkar itu? Dan tak tiahum maksudnya bayatan. Apakah mereka merasa aman penduduk negeri yang ingkar itu merasa aman? Kalau datang kepada mereka maksudnya siksa kami bayatan dalam keadaan di malam hari. Di malam hari, wahum naimun, karena mereka sedang tidur. Awamin al-Qur'an itu maksudnya duha wahum yal'abun. Apakah merasa aman penduduk suatu negeri apabila datang siksaan kami waktu duha, waktu lengah, mereka sedang bermain-main, sedang lalai di waktu duha, kemudian datang siksa kami. Wahum yal'abun, dalam keadaan sibuk. Afaminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari rekayasa Allah, siksa Allah? Fala ya'man makrallah ilal qaumul khasirun, maka tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang yang merugi. Kemarin itu tunggu gempa di mana? Di laut,
Itu kerasa kan? Kerasa tadi. Di sini kerasa ya. Hampir jam 12 malam. Kita belum tidur. Kok kayak? Saya teringat ayat ini. Apaan kita lupa itu sunnah bayatan. Apakah penduduk suatu negeri itu merasa amat kalau datang kepada mereka azab kami malam hari? Kebiasaannya tidur. Ya. Kita minta selamat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terus lanjutannya di rangkaian berikutnya itu di ayat 165. Ya. Itu falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Itu enggak ada rangkaian ayat. Itu aja dah, cuma sendiri-sendiri. Nanti sama. Kadang ini beda juga kan. Itu sebetulnya rangkaian ayat falamma nasu itu kan. Ya kan? Rangkaian ayat yang sebetulnya kalau mau kita ambil fragmen ayatnya, itu dimulai dari 163. Itu tentang satu penduduk desa yaitu kota atau desa Ilya dari Palestina, yang mereka berada di Hadirat al-Bahri. Wasallam menqaryatil lati kanat Hadirat al-Bahri. Tanyalah olehmu ya Muhammad, mereka Bani Israil itu. Anil qaryatil lati kanat, ada kabar tentang suatu desa yang dia itu terletak di dekat laut. Itu Ilya, orang Yahudi. Ya. Adul Bahar. Ilya'duna bis sabti, ketika mereka berbuat zalim melampaui batas dalam hari Sabtu. Itu hari Sabat. Sabat itu sebagian mengatakan dari bahasa mereka artinya keagungan, hari yang diagungkan. Atau Sabat kalau dari bahasa Arab juga subatan. Faja'ala laila subatan. Subatan ay istirahatan. Maka Sabat itu hari istirahat. Maksudnya untuk ibadah. Tapi Yahudi memelintir itu. Karena Allah mencipta ini hari Ahad, mencipta ini hari Senin, Allah mencipta ini hari Selasa, mencipta cahaya hari Rabu, mencipta ini hari Kamis, mencipta Adam, surga, neraka hari Jumat. Terus Sabtu Allah istirahat. Sabtu Allah istirahat, katanya Yahudi. Yahudi bilang gitu. Makanya hari Sabat itu subatan. Sebenarnya padahal bukan itu, subatan istirahat dan mati. Mereka suruh istirahat dan mati untuk ibadah. Tak boleh kerja hari Sabtu seperti kita hari Jumat. Seperti kita hari Jumat, mereka hari Sabat. Maka di Injil kanonik mereka, Nabi Isa alaihissalam menghormati hari Sabat. Di Injil kanonik mereka, silakan suruh buka pendetanya. Injil kanonik mereka. Hari Sabat. Ya, Injil kanonik yang Injil yang mereka akui katanya resmi. 4 Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil kanonik. Karena dia selain Injil kanonik ini mereka anggap sebagai apokrif. Injil-Injil yang apokrifa. Panjang aja saya tidak bicara terima. Saya ingin menegaskan bahwa Nabi Isa sendiri, menurut riwayat mereka sendiri, di Injil mereka sendiri, itu Nabi Isa menghormati hari Sabat. Terus kenapa kok hari Ahad, hari Minggu, katanya dari bahasa Portugis, Domingo, mari kita ke gereja. Atau ada yang mengatakan Domingo, hari Minggu itu hari Tuhan kita. Hari Tuhan kita. Makanya saya tidak mau mengucapkan Minggu, Ahad. Dan dari kalender zaman dulu, kalau tidak percaya, silakan lihat novel-novel Melayu kuno, seperti Siti Nurbaya, novel Salah Suhan, Mara Rusli, dan sebagainya, novel Melayu kuno. Itu hari penamaan hari, itu Ahad. Kita dari dulu tidak mengenal nama Minggu. Yang mempopulerkan nama Minggu itu orang didikan Nasoro, didikan Belanda. Minggu sampai konon katanya. Saya belum dapat referensi yang valid ya, tapi yang saya pernah dengar itu
Mereka mencetak kalender itu sebanyak-banyaknya, diganti Ahad itu dengan Minggu supaya orang tahunya minggunya. Jadi sampai sekarang tahunya Minggu. Padahal dulu itu orang tidak kenal Minggu, Ahad. Kok bisa? Padahal Nabi Isa di Injil kanoniknya itu menghormati hari Sabat. Nabi Isa alaihissalam. Wala Nabi Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa menghormati hari Sabat. Kok bisa Ahad? Itu dimulai dari zaman Konstantin. Tahun 300. Sekitar tahun 300 Masehi. Konstantin dengan satu sebab yang tidak jelas dia masuk Kristen. Panjanglah ceritanya Nasoro. Itu juga diriwayatkan oleh Ibn Batriak, itu salah satu ahli sejarah Nasrani, orang Nasoro. Ahli sejarahnya dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di Hidayatul Hayaro di Yahud wan Nasoro. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dikutip di situ panjang lebar tentang Konstantin ini. Jadi dia raja Yunani, raja di Makedonia, di Yunani. Dulu Makedonia namanya. Ya, Al-Makduni, di Iskandar, ya, Alexander the Great. Alexander Al-Makduni, Makedonia. Apa? Yunani ada, ya, kalau Yunani ada. Tapi nama Makedonianya sudah dipakai, sudah lama. Konstantin ini, kalau bahasa kita kan mu'alaf, jadi masuk Nasoro. Konstantin. Hanya dia kok ngelihat Nasoro ini pecah. Ini satu saling mengkafirkan ini hanya dia mengadakan, kalau bahasa kita muktamar. Bahasa mereka namanya konsili. Salah satu konsili yang terkenal itu namanya konsili Nikea. Nicea. Silakan nanti tanya Mbak Google ya. Tanya Mbak Google tentang konsili Nikea. Salah satu keputusan konsili Nikea, kenapa sangat dikenal konsili Nikea? Karena di konsili Nikea ini keputusan-keputusan kunci itu ada di konsili. Termasuk keputusan untuk mengambil Injil itu cuma 4. Padahal ya, semua orang yang menulis biografi Nabi Isa AS pada zaman itu mereka memberi judul karyanya itu dengan Injil. Ada tidak kurang dari 200 Injil. Ya, Injil masa kecil Thomas, Injil Zizek, Injil apa lagi? Masa kecil Yesus ya. Ini ada beberapa Injil yang tidak terkenal. Barnabas termasuk. Barnabas banyak terkenal, cuma kemudian dilarang masuk apokrif. Maka salah satu keputusan konsili Nikea mengganti hari Sabat dengan hari Ahad. Itu. Semenjak itulah kemudian orang Nasoro memperingati hari Ahad. Kenapa? Karena untuk menarik mu'alaf yang lain, katanya si Konstantin. Karena mereka dulu sebelum masuk Nasoro, mereka menyembah agama politeisme, dan salah satu yang mereka agungkan adalah dewa matahari. Maka dijadikanlah Sunday, hari matahari itu sebagai hari besar mereka. Yang asalnya itu bid'ah. Saya katakan itu bid'ah. Kenapa? Silakan rujuk di 4 Injil kanonik. Nabi Isa menghormati hari Sabtu, tidak menghormati hari Ahad. Terus ikut siapa? Ya. Nah, ini fakta, saya nggak bicara masalah penistaan agama ini, itu fakta, silakan dicek. Kalau mau debat, ya silakan. Bukan mau ada faktanya. Bukan kita yang ngarang-ngarang, bukan orang Islam yang ngarang-ngarang. Itu Injilmu sendiri yang bicara gitu. Bukan kita terus ngarang-ngarang. Silakan cek. Ya, nggak tahu sudah darusan belum pendetanya. Jadi paham nggak itu? Kita kan ada darusan ya. Mereka tidak hatam-hatam. Terlalu banyak kitabnya. Saya rasa tidak ada darusan juga. Tidak ada daras. Ada harus. Mungkin jangan-jangan pendetanya ini belum hatam. Injilnya sendiri. Jadi ya, itu mulai konsili Nikea itu kemudian dirubah hari Sabat menjadi hari Ahad. Maksudnya Nabi Isa sebagaimana ajaran Taurat itu menghormati hari Sabat. Alaihissalam. Nabi Nabi Abdullah Salam.
Wassalam. Iliyaduna fi sabti, kembali ke sini. Jadi itu rangkaian, sebetulnya ayat 165 itu rangkaian dari mulai ayat 163. Ini tentang kelompok Yahudi yang tinggal di pinggir laut, yang mereka melanggar perintah tentang kesucian hari Sabat. Mereka padahal disuruh untuk ibadah dari Sabtu sebagaimana. Untunglah kita hari Jumat tetap boleh bekerja, sebenarnya nggak ada larangan gitu. Tapi memang lebih diutamakan untuk menghormati dengan memperbanyak ibadah dari Jumat itu. Tapi kan untungnya kita syariatnya ada studi Yahudi. Coba studi Yahudi harus 1 hari penuh itu untuk ibadah. Ya kesing balik loh perasaan. Dan dulu memang liburnya di semua, termasuk di Nusantara, saya rasa di kesultanan Islam yang ada di Nusantara. Itu hari liburnya Jumat, tidak ada hari Ahad. Itu kan setelah Belanda, setelah orang-orang Eropa menjajah. Akhirnya kita hari Jumat gak bisa tumanina ibadah. Kenapa? Karena kerja aktif, hari aktif. Karena harusnya dulu nggak ada liburnya Jumat itu. Untunglah kita tidak seperti mereka hari Sabat. Coba Anda perhatikan. Bagaimana mereka mancing di hari Sabtu. Itu kena kutukan. Gara-gara melanggar hari Sabat. Coba kita kayak gitu, pakai siksaan yang turun. Banyak yang balen. Untungnya nggak gitu kita atur aja hari Jumat tuh. Yang penting Jumatan yang penting. Masih Jumatan itu kok kiri-kiri khutbah sampai mari yang penting Jumatan. Kalau kita kan iya. Nggak dosa kan kalau kita. Masih sah Jumatannya. Kalau ngambil wajibnya saja. Untungnya kita nggak sedih, nasibnya nggak seperti mereka. Coba seperti mereka habis kita. Banyak yang langgar. Hari Jumat diterapkan seperti hari Sabatnya Yahudi. Habis. Ya itu makanya. Jadi keras semua kan ujungnya dikotok ini kan. Dikotok satu desa itu jadi khonazir. Dikirodatan wa khonaziro. Jadi kera dan babi. Waliyahzubillah min fadzubillah. Irta'im hitanuhum. Yawma sabtim syuru'an. Ketika datang kepada mereka ikan-ikan mereka. Yawma sabtim pada hari Sabtu. Syuru'an. Ya. Dan pada Sabtu datang ikan mereka dalam keadaan terapung di permukaan air. Yawma la yasbituna la ta'tihim. Sedangkan hari yang bukan hari Sabat. Yang mereka tidak yasbitun. Tidak melakukan Sabat. Ikannya tidak datang. Dan penggoda. Supaya Sabat ake iwae. Waktu tidak Sabat. Kosong. Ini penggoda imannya. Kadzalika nabluhum. Begitulah kami uji mereka. Bimakanu yafsukun. Karena perbuatan fasik mereka. Ujian itu karena mereka sering melakukan kefasikan. Waliyahzubillah. Makanya kadang kita, na'udzubillah min dzalik, kalau kita datang kepada kemaksiatan, terus Allah uji, ya jangan nyalakan Allah. Baru ketika diuji, baru ya Allah, kenapa begini, kenapa begitu. Kalau mengikut ini, ya kan? Mereka itu diuji gara-gara bimakanu yafsukun. Ini. Mereka diuji kayak gitu, rezekinya diuji macam-macam karena kefasikan mereka. Kita kan kurang lebih kadang sama kayak gitu. Ketika rezeki seret baru, ya Allah, kenapa begini. Padahal Allah kembali kena belum kan gitu kata Allah. Kami uji kamu karena kefasikan, kemudian ditutup. Kan gitu. Ya. Kalau Allah bilang tidak nyadar dakwah. Karena dosa itu efeknya banyak. Kalau umat minum lima itu nak komarilamualikum. Singkat cerita kalau di hadis, ketika terjadi kezaliman berupa pelanggaran hari Sabat, ulama mereka terbagi kepada 3. Ada yang diam saja usuk sakarep sing maksiat kono awak dhewe gak melo-melo. Kita tidak ikut-ikut. Ada ulamanya yang antipati, terus pokoknya urus tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang amar ma'ruf nahi munkar, tapi setelah amar ma'ruf nahi munkar, makan lagi sama mereka. Dia ngelarang, tapi ya si kopi bareng, si makan bareng, si gombol. Itu kan efek. Orang kalau ulamanya yang ngelarang. Terus kumpul lagi. Kan itu efek psikologis. Oh gak apa-apa. Buktinya kiai ini ya
melo awat. Tadi kan perbuatan kita masih tidak apa-apa. Itu pentingnya orang mukotoah. Setelah amar ma'ruf nahi munkar didengar, kita jaga jarak. Bukan karena benci dan bukan karena kita merasa suci. Kita jaga jarak itu supaya mereka bertanya, kenapa kok orang ini kok jaga jarak sama saya? Supaya mereka mikir tentang perbuatan maksiat mereka. Kok temanku ini kok menjauh? Itu sebetulnya fungsinya itu bukan kebencian terhadap orangnya, tapi kemaksiatannya tadi. Mukotoah dia harusnya memutuskan habis amar ma'ruf munkar nggak didengar, sudah putus, jangan langsung kumpul. Nah, ketika dia amar ma'ruf munkar kok masih kumpul, soalnya kan memberi kesan, yang kita lakukan ini tidak apa-apa. Buktinya ulama kita masih kumpul sama kita. Yang ketiga, ulama yang betul-betul istiqomah, dia kasih amar ma'ruf munkar, terus dia ketika dia didengar, dia jaga jarak, bahkan dia pindah menjauh dari desa itu. Nah, yang selamat ujungnya adalah yang terakhir ini, yang dua itu naudzubillah kena siksa juga, padahal ulama kena siksa juga. Padahal yang kedua itu masih amar ma'ruf nahi munkar, karena masih kumpul, kena siksa juga, turun siksa mereka di situ, kena juga naudzubillah min dzalik. Wa in qalat ummatun minhum lima ta'iduna qawman ila mawlikum mu'adzibum. Dan ketika berkata sekelompok umat di antara mereka, lima ta'iduna qawmanillah. Ini ada satu kelompok yang berkata kepada ulama istiqomah, kenapa kok jenengan ini kok ta'iduna qawmanillah mu'adzibum, masih memberi wejangan suatu kaum yang Allah bakal membinasakan mereka mu'adzibum agak syadid. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Kalau ulama istiqomah itu mengatakan, kami tetap amar ma'ruf nahi munkar meskipun kami sadar kaum kami ini agak angel tuturane, ya, tapi kami tetap amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Ma'dziratan ila rabbikum, supaya kami ada alasan di sisi Allah. Supaya nanti ketemu Allah kami ada alasan. Oh, saya sudah ya Allah, sudah saya sampaikan. Tapi dasar mereka tak mau ikut. Ya, kau pengkoh, pengku. Ya, wala'allahum yattaqun, dan supaya mereka takwa, supaya mereka barangkali mereka masih mau dengar ada hidayah dari Allah sehingga mereka takwa. Nah, baru itu yang 165 itu. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan apa yang dzukiru bihi, apa yang mereka diperingatkan, ya. Jadi mereka maksudnya meninggalkan apa yang dimauidhoi oleh si ulama-ulama itu, mereka lupakan mauidhahnya ulama. Anjainal ladina yanhauna anissu, maka kami selamatkan ulama kelompok yang ketiga tadi yang melarang dari keburukan terus berpisah. Ini yang diselamatkan. Yang dua tadi menurut riwayat hadis, dua kelompok itu binasa. Dua kelompok ulama yang satu nomor dua tadi, satu nomor dua binasa, naudzubillah, sama mereka sama umatnya. Wa qadal ladina zalamu, maka kami siksa orang yang zalim. Ini firqah Asiyah, kelompok yang durhaka bi'adzabin ba'is, dengan azab yang syadid, yang keras, yang menyakitkan. Dimakan yang sukun atas apa yang mereka berbuat fasik. Lalu kemudian menceritakan panjang lebar, intinya begitulah. Ada 3 kelompok itu intinya begitu. Riwayatnya panjang dan lebar dari Abdul Razak Shonani di Musannafnya. Kemudian wa dalam ta'tim bi ayatin qalu, sampai sudah selesai rangkaian daripada ayat tersebut 165. Berpindah ke rangkaian 203 ya, sampai 206 suratul A'raf. Terus 6. Wa idza lam ta'tim bi ayatin qalu laula jitabaitaha. 203 ya. Di sini apa? Ayat berapa ini? 203. Ya mungkin di awal, dari awal ayat. Ini dipotong dari tengah ayat.
Qul innama attabi'u ma yuha. Itu langsung kul. Ya, langsung kul. Ini di sini utuh dari awal ayat ya. Wa idza lam ta'tim bi adin sama qalu laula jtabaita qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Ya. Apabila engkau ya Muhammad, wa idza lam ta'tim, apabila engkau ya Muhammad, lam ta'tim bi ayatin, tidak mendatangkan atau tidak membacakan him kepada mereka bi ayatin dengan satu ayat. Qalu laula jtabaita, maka mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Ya. Jadi ketika Rasul tidak membacakan ayat, kok tumben Muhammad tidak ada wahyu yang turun? Pokoknya kamu buat sendiri ayat itu. Ya. Qul, katakanlah Muhammad, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Hanya saja attabi'u, mengikuti siapa saya, ma yuha, akan apa-apa yang diwahyukan. Apa ma ilayya kepada saya min rabbi, dari Tuhan saya. Saya tidak membuat ayat-ayat itu, saya cuma mengikuti apa yang diwahyukan. Kalau Allah wahyukan, ya saya sampaikan. Kalau Allah belum mewahyukannya, tidak saya sampaikan. Hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun. Ini adalah basair. Sesungguhnya ya, Quran ini adalah basair, basirah, bukti-bukti yang nyata. Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa hudan, Quran ini merupakan petunjuk. Wa rahmatun, Quran ini rahmat. Liqaumin yu'minun, bagi orang yang beriman. Bentuk kasih sayang Allah. Karena semua yang bakal terjadi sudah Allah kasih tahu. Nanti begini, kiamat begini, ini begini. Bentuk rahmat kasih sayang Allah, rahmat. Quran itu rahmat bagi orang yang beriman. Dikatakan, qalu laula jtabaita, qalu laula talaqaitaha, atau laula ahdatsaha. Maunya kau buat saja ayat itu ya Muhammad. Untuk laula jtabaita, laula tadaita, kau pilih sendiri ayat itu dari dirimu. Untuk laula ijtabaita talaqaita min Allah azza wa jalla. Laula akhadha anta fajita biha minas sama. Kenapa tidak kau ambil saja dari Allah? Sehingga kau datang dan membawa ayat itu dari langit. Jadi ketika wahyu berhenti, sebagai mengatakan laula ijtabaita, maknanya laula akhadha. Kenapa tidak kau ambil ayat itu, kau jemput saja ke langit? Katanya. Orang yang ingat, ya itu kan ejekan. Ini kan ejekan orang musyrikin. Maksudnya Rasul ketika berhenti, ini makanya kan banyak itu efek dari pedotnya ayat itu. Awalnya itu kan ayatnya wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaita. Apabila lam ta'ti tidak mendatangkan siapa engkau ya Muhammad kepada mereka di ayatin, kan satu ayat. Ini Rasulullah, kalau satu hari Rasul tidak bacakan ayat sama mereka, kau tumben Muhammad, mana ayatmu? Gitu. Itu kan ejekan, kau tidak turun. Biasanya kau bacakan ayat, entah tak, ada stop tak. Laula jtabaita, ya kamu buat sendiri, kau buat sendiri Muhammad ayat, daripada kau diem gini. Itu maksudnya, itu kan ejekan. Daripada orang-orang musyrikin. Laula jtabaita. Maka qul, langsung Allah jawab, qul, katakanlah Muhammad pada mereka, innama attabi'u ma yuha ilayya. Saya cuma mengikuti apa yang diwahyukan pada saya. Ada wahyu saya sampaikan, dan ada wahyu saya sampaikan. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Hadza basairu rabbikum. Ini bukan buatan saya, ini basair min rabbikum. Ayat ini adalah basair min rabbikum. Tanda bukti nyata dari Tuhan kalian, bukan saya yang buat. Ya kan? Makanya di ayat yang lain kan Allah sindir. Am yaquluna iftara, di surat Hud ayat 13. Apakah mereka mengatakan iftarahu, ay Muhammad iftara. Muhammad iftara Al-Quran. Am yaquluna iftara. Apakah mereka mengatakan Muhammad membuat Quran? Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi. Kata Muhammad kepada mereka, datangkan 10 surat macam Al-Quran. Tapi mereka tidak bisa. Muftaroyat, syaratnya muftaroyat.
dengan mufradat yang baru, yang betul-betul dibuat. Jangan jiplak Al-Quran. Mustaroya. Itu sodikin. Waduh suhadakum. Indulnya sodikin. Fa'ilam ta'alamu, fa'ilam tafalu. Ya, kalau kalian tidak melakukan, fa'lamu annama unzila bi ilmillah. Kalau kalian tidak melakukan itu, maka ketahuilah berarti Quran ini turun dari ilmu Allah, bukan buatan Muhammad. Sebab kalau buatan Muhammad orang Arab, kalian juga orang Arab. Muhammad bisa buat, kalian pasti bisa buat. Ini seandainya. Ini logika sederhana. Makanya dikatakan ketika mereka suruh buat 10 surat, padahal sebelumnya suruh buat seperti Al-Quran. Apa? La ini jitama'atil insu alaihi samatil insu alayatu bimithli hadzal Qur'an la yatuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Seandainya la ini jitama'atil insu wal jinnu, seandainya manusia di surat Al-Isra ayat 88, seandainya manusia dan jin itu berkumpul ala ayatu bimithli hadzal Qur'an untuk mendatangkan semacam Quran, la yatuna bimithlihi, mereka tidak akan mendatangkan yang seperti Quran ini. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, meskipun sebagian daripada mereka menopang zahir, mendorong, menopang, membantu sebagian yang lain. Setelah disuruh buat semacam Quran, tidak ada yang bisa. La Abu Lahab, wala Abu Jahal, wala Walid bin Mughirah. Tidak ada yang bisa. Justru mereka buat apa? Rasul diperangi kan di Badar. Itu tanda apa? Tanda mereka tidak mampu, padahal mereka itu jangannya nyawa, harta saja pelit. Mereka itu meluarkan harta saja, itu pelit, apalagi nyawa disetorkan. Mereka malah merangi Rasulullah di Badar. Padahal Rasul cuma minta datangkan seperti Quran. Kalau memang kamu betul saya bohong, coba kau buktikan. Datangkan seperti Quran. Mereka tidak mampu. Allah turunkan tantangannya lagi di surat Hud ayat 13 tadi. Fa'tu bi asyri suwarin. Datangkan 10 surat saja, wis ojo ake-ake seperti Quran. 10 surat saja. Mereka tidak mampu juga. Allah turunkan lagi tantangannya surat Baqarah ayat 23. Kan? Apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Datangkan 1 surat saja, wis. Ojo ake-ake 10 surat. Datangkan 1 surat. Min mislihi. Dari semisalnya, itu kemana? Kembalinya ada dua pendapat. Mimisli Muhammad, mimisli Abdina. Kuntum fi raibin mimma nazzalna ala Abdina, kan ada kalimat Abdina. Fatu bi surati mimisli Abdina. Datangkan 1 surat dari orang semacam hamba kami Muhammad. Kalian kan orang Arab, Muhammad juga orang Arab. Bahkan kalian Quraisy, Muhammad juga Quraisy. Memang kalian masih ragu tentang apa yang kami turunkan pada hamba Muhammad, datangkan 1 surat saja. Satu surat mimisi. Jadi semisal Muhammad, mimisi Abdi. Atau mimisi mana zalna, mimisi mana kembali, dia kembali ke mana zalna, kembali ke ma. Berarti seperti Al-Quran. Ini betul soal jika kalian betul. Fa'ilam tafalu, tapi kalau kalian tidak melakukan, dan Allah sudah vonis, walan tafalu, dan kalian tidak mungkin bisa melakukan. Fatakun narul lati waquduhan nas. Maka takutlah kamu terhadap neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya kan? Itu logika sederhana. Apa ada sejarah mencatat Abu Jahal membawa, inilah Muhammad 1 surat, kamu kan minta 1 surat. Tidak ada. Inilah Muhammad 10 surat. Tidak ada. Mereka lebih berani memerangi Rasulullah di Badar. Padahal jangankan tadi itu saya bilang, jangankan setor nyawa, harta saja mereka pelit. Kok bisa? Itu berarti tanda apa? Tanda mereka tidak mampu. Seandainya mampu cukup, ini Muhammad 1 surat. Ini 10 surat. Tidak ada. Ya? Ya memang ya itu justru itu kan Quran menantang. Ayo, datangkan 1 wis. Quran datang. Adapun Musailimatul Kadzdzab itu bukan membuat itu untuk mu'aradatul Quran, bukan membuat al-film atau kemal-film bukan. Dia bukan mu'aradah kepada Quran, dia bukan untuk menantang Quran itu.
Tidak ada satupun, sampai orientalis pun menulis tentang sejarah itu, tidak ada satupun yang menulis bahwa Musailimah ini berniat untuk mengalahkan Quran, tidak. Cuma Musailimah sudah kadung ngaku jadi nabi. Katanya kaumnya, misalnya nabi itu punya wahyu, Muhammad punya wahyu, kamu wahyunya apa? Nah, kasih dia alfil masuk ke malfil, lalu khurtumun ruil gajah. Apa itu gajah? Gajah punya belalai yang panjang dan seterusnya. Musailimah, jangankan Quran, banding sama syair Arab saja, minggir ini. Anunya Musailimah tidak ada artinya dibandingkan sama syair Arab, jangankan Quran. Ini bukan untuk muradul Quran. Sama sekali dia mereka tidak ada yang mengatakan ini Muhammad 1 surat, ini 10 surat. Yang ada mereka memerangi Rasul di Badar, di Uhud, di Khandaq. Mereka memerangi Rasulullah. Jadi tanda tidak mampu. Ini logika sehatnya kan begitu. Seandainya mereka mampu, walau mereka untuk membatalkan kerasulan Rasul, kenabian beliau, cukup kan Rasul cuma minta 10 surat atau 1 surat, sudah cukup aja datang. Selesai. Seandainya mereka bisa. Ya. Kemudian ada pasal nomor berapa? Wa idza quri'al Qur'anu fasmi'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi atau tidak bisa. Kemudian jadi Quran itu ada basoir. Quran itu bukti yang paling nyata sampai sekarang masih bisa dilihat. Dan tantangan itu masih terus berlaku. Tantangan untuk membuat semacam Quran atau 1 surat atau 10 surat. Walaupun Quran musami'u rahmun, dan apabila dibacakan Quran fastami'u lahu, maka simaklah oleh kalian lahu kepada Quran, wansitu, dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ya. Maka ketika Allah sebut Quran itu sebagai basair, maka Allah suruh kita kalau dibacakan Quran, simaklah. Karena Quran itu basair, hujjah, dalil, mujizat yang paling besar, hudan, rahmat, petunjuk, rahmat Allah. Maka dengarkanlah, supaya kalian dapat rahmat. Ya. Untuk menghormat pada Quran. Bukan seperti ucapannya orang kafir. Soalnya dalam surat Fussilat ayat 26, la tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir mengatakan qalu la tasma'u li hadzal Qur'an. Mereka berkata kepada orang mukmin, orang mukmin, jangan kalian dengarkan Quran itu. La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw ma fihi. Dan walghaw fihi, dan walghaw fihi la'allakum taghlibun, dan la ilghaw, acuh tak acuh lah kau, jangan kau reken pada Quran itu supaya kalian menang, itu yang dihembuskan oleh orang Barat musuh Islam, oleh orang musuh Islam, siapapun di Barat di Timur itu menghembuskan itu. Kalau kamu mau menang, jauhi Quran, kamu tidak modern, ikut Quran terus. Tak menang kamu. Ajib. Justru mereka para sahabat didikan Rasulullah, mereka bisa berpuasa sekian lama, menguasai dunia itu justru karena mengamalkan Quran. Ini malah mengatakan la tasma'u li hadzal Quran. Jangan kalian dengarkan terhadap Quran ini. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Campakkan, lalaikan Quran itu supaya kalian menang. Kalau kalian mau maju, kata mereka mau maju, mau modern, tinggalkan Quran. Itu yang berusaha, itu yang mereka usahakan untuk didengungkan di kaum muslimin supaya mereka meninggalkan Quran. Nah, mereka buat macam-macam, yaitu masuk macam-macam ini kan, supaya orang lalai dari Quran. Ya. Maka di situ kita Quran bersama lahu, karena Quran itu imam. Siapa yang mentakut imaman, kau ada wilayah jannah. Saya menjadikan Quran sebagai imamnya di depan, maka Quran itu akan menggiring dia ke surga. Ya. Dikatakan siapa yang menaruh Quran di belakang, maka dia akan menjerumuskan Quran itu akan menjerumuskan dia ke dalam api
neraka. Karena imam itu kan di depan. Ada sebagian mengaitkan ayat ini dengan turunnya itu dalam masalah sholat. Dulu kami, kata sebagai sahabat, kalau sholat itu kadang-kadang bincang-bincang satu sama lain. Tapi setelah Quran datang, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, maka kami disuruh diam. Juga untuk Qur'an fastami'u itu lagu terhamu. Bagian mengkaitkan ayat itu tentang orang-orang yang tetap membaca Quran ketika Rasulullah SAW membaca Quran di dalam sholat, makmumnya tetap sebagai membaca Quran, kemudian dilarang dengan ayat ini. Al-Quran fastami'u, kalau dibacakan Quran, nanti kalau sholat jahriyah memang tidak boleh, makruh kita baca ayat sendiri. Cukup kalau sholat itu nyaring, ya cukup kita dengarkan bacaan imam. Kalau sholatnya sir, zuhur asar itu boleh kita baca. Bahkan sunnah kita membaca surat sendiri. Ini tidak wajib membaca. Bahkan ada yang mengambil pendapat, bahkan bukan hanya tidak wajib membaca ayat, surat, bahkan tidak wajib membaca Fatihah ketika sholat jahriyah dalam mazhab Hambali dan qaul qadimnya Imam Syafi'i. Jadi mazhab Imam Maliki juga begitu. Tapi kalau jadinya Imam Syafi'i tetap baca Fatihah saja. Surat tidak baca, cukup dengarkan imam kalau di sholat yang nyaring. Al-Quran fastami'u lahu. Jadi fastami'u lahu itu kaitannya sama diam ketika sholat menyimak bacaan Quran. Dan di riwayat yang lain dari Hasan Basri, idza jalasta ilal Quran fa'ansit lahu. Kalau kamu duduk pada Quran maka diamlah kau untuk Quran. Bahkan di riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasul SAW, man istama ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudhafah. Siapa yang menyimak satu ayat dari kitab Allah, ditulis bagi dia kebagusan yang berlipat. Pemantalah, dan siapa yang membaca satu ayat di Quran, karena lahu nuran yaumil qiyamah, lahu yaumil qiyamah, maka bagi dia cahaya pada hari kiamat. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an khifatan wa dunal jahri. Dan ingatlah Tuhanmu, wadhkur rabbaka fi nafsika dalam hatimu, tadarru'an dalam keadaan tadarru', rendah hati, wa khifatan dan penuh rasa takut, wa dunal jahri dengan tidak mengeraskan suara, dengan tidak jahar, dengan tidak menyaringkan minal qaul daripada ucapan, bil ghudwi wal asali, di pagi hari dan petang hari, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai, yang lengah. Bagian menafsirkan az-zikr ini, wadhkur rabbakanya adalah qiraat dalam sholat. Itu sir. Itu ketika sholat di siang hari, zuhur dan asar. Kemudian bil-ghudwi wal asal. Ini bagian membawa kepada sholat yang sir. Ya, ayat ini membawa pada sholat yang sir. Dan ini juga disuruh untuk beribadah, mengingat Allah di pagi hari dan di sore hari, itu waktu yang paling bagus untuk zikir, untuk mengingat Allah. Bil-ghudwi wal asal. Tadarru'u khifah, dalam keadaan merendah, dalam keadaan penuh dengan rasa takut pada Allah SWT. Dunal jahri, di bawah suara nyaring, di bawahnya nyaring.
Oleh karena itu ketika Rasul ditanya sallallahu alaihi wasallam, "Aqribun rabbuna fa nunadi am ba'idun fa nunadi?" Apakah Tuhan kita dekat ya Rasul? Sehingga kita cukup berbisik saja, atau ke Tuhan kita jauh sehingga kita harus teriak. Maka Rasul diam, tidak lama turun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau datang kepadamu ya Muhammad, sa'alaka ibadi, bertanya kepada para hambaku anni tentang aku, katakanlah ini qarib, saya dekat. Ujibu da'watata idza da'ani, saya menjawab doanya seruan orang yang menyeru jika mereka menyeru saya. Ini adab zikir itu tidak terlalu keras, tidak juga terlalu pelan, lirih. Atau kalau dia sendiri ya lirih, cukup didengar sendiri. Sehingga Rasul ketika mendengar para sahabat itu bertakbir, karena kan sunnah kalau naik itu sunnahnya takbir, kalau turun sunnahnya tasbih. Mereka teriak dengan takbir. Maka Rasul bilang, irba'u ala anfusikum, sayangilah diri kalian. Innakum la tad'una asamma wa la ghaiban. Kalian tidak sedang menyeru Tuhan yang tuli atau ghaib. Walakin samian basar, yang kalian seru itu yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalam ayat yang lain dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu a'lam. Innalladzina, terakhir ayatnya itu, innalladzina inda rabbika lasabbihuna ibadati yasabbihuna lahu yasjudun. Sungguhnya alladzina inda rabbika, makhluk-makhluk yang di sisi Tuhanmu ini para malaikat, la yastakbiruna ibadati, mereka tidak menyombongkan diri untuk beribadah kepada Allah. Wa yusabbihuna, dan untuk bertasbih pada Allah, walau yasjudun, dan hanya kepada Allah mereka sujud. Itu Allah mensifati para malaikat. Berarti para malaikat. Itu kaitannya sama wala takum minal ghafilin. Jangan kalian menjadi orang yang lalai. Terus Allah mencontohkan itu, malaikat itu tidak pernah lalai. Jangan kalian menjadi orang yang lalai. Dan Allah contohkan berupa malaikat yang mana mereka selalu menyembah kepada Allah, selalu bertasbih, selalu sujud kepada Allah. Maka Allah sebut malaikat di sini supaya kita menyerupa, menjadi menyerupa seperti kepada malaikat itu juga dalam hal banyaknya ketaatan dan ibadah. Maka disyaratkan bagi kita sujud, karena disebut bahwa malaikat itu sujud. Dan ini awal sajadah dalam Quran. Awal sajadah dalam Quran di surat Al-A'raf. Dalam urutan Quran secara ijma. Mau sujud tapi ini ya. Nanti subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Boleh 3 kali, boleh 3 kali, 4 kali boleh. Alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah, wa akbar, wa la haula, wa bil azim bi kulli ratin abada, taqabi wa ridha nafsi, zinata arshi, tidak ada kalimati. Al-Fatihah. Selesai daripada rangkaian Durarul Quran di surat Al-A'raf. Beralih ke Durarul Quran di surat Al-Anfal. Ada 11 ayat daripada Durarul Quran di suratul Anfal. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu. Iya, alhamdulillah, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh iya, ketika naik sunnah takbir. Mukabbirun Allah, di riwayat itu hadis itu tadi. Di mana di bab mukabbirun Allah ala kulli syaraf. Sifat umat Muhammad itu selalu bertakbir ketika naik tanah yang tinggi. Ketika naik tanah tinggi, sunnahnya takbir. Kemudian turun tasbih. Kenapa turun tasbih? Karena turun itu menandakan kekurangan. Subhanallah, kita mensucikan Allah suci dari kekurangan. Takbir itu kan naik. Naik itu kan menunjukkan ketinggian. Allah jauh lebih tinggi dari apapun. Allah jauh lebih besar dari apapun. Allah Akbar. Kalau turun, subhanallah. Data di sakarepeng, subhanallah, alhamdulillah. Allah Akbar. Oh, wae, Ahmad.
Iya. Ya, saya turun apa takbir, turun subhanallah tasbih. Saya taruh la ilaha illallah. Dan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Tadi la ilaha illallah sama alhamdulillah. Ya serah kalau datang apa